berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Sinteyong sukses ubah gaya main timnas Indonesia. Sinteyong mulai memetik buahnya, sukses mengubah gaya permainan timnas Indonesia senior dan di kategori kelompok umur. Media Korea Selatan pun beri pujian kepada Sinteyong. Demi Indonesia, Sinteyong wajib hentikan rekor Korea Selatan. Korea Selatan selalu lolos ke Olimpiade dalam 9 edisi terakhir. Sinteyong wajib menghentikan rekor negaranya itu demi timnas Indonesia U23. Misi yang jelas tidak mudah. Sinteyong harus mengorbankan tanah airnya demi mengantarkan Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Inter raih Scudetto, Inzaghi samai prestasi Ancelotti hingga Mancini. Simone Inzaghi berhasil membawa Inter Milan menjadi juara Liga Italia musim ini. Pelatih 48 tahun itu kini masuk dalam daftar elit pemenang Serie A sebagai pemain dan pelatih. Redam bising pesta Scudetto Inter, Milan lakukan ini di San Siro. Inter Milan berpesta Scudetto saat AC Milan menjadi tuan rumah. Rossoneri pun berupaya meredam bisingnya suara supporter di stadion. Dikutip Football Italia, Milan memainkan musik disco dan techno dengan volume setinggi-tingginya. Suara musik makin kencang untuk menyaingi bisingnya suara Interisti di stadion. Mourinho curhat, Ten Hag dapatkan yang dulu tidak dimilikinya di MU. Jose Mourinho membandingkan kiprah Erik Ten Hag sebagai manajer Manchester United dengan dirinya semasa menjalani peran serupa. Mourinho merasa dapat perlakuan berbeda. Mourinho merasa bahwa dirinya kurang mendapatkan dukungan dan kepercayaan semasa menjadi manajer MU dibandingkan dengan yang didapatkan Erik Ten Hag saat ini. Tekanan pemecatan menghantui, ini respon Ten Hag. Kemenangan susah payah atas tim Championship Coventry City di Piala FA menguatkan desakan pencopotan Erik Ten Hag di Manchester United. Ten Hag pun merespon, mereka bebas berpendapat, tetapi saya akan bilang, dalam satu dasawarsa ketika Manchester United sangat sukses, mereka cuma mencapai final Piala FA 3 kali dan sekarang kami 2 kali melakukannya dalam 2 musim. Sahut Ten Hag soal desakan itu. Cinta bertepuk sebelah tangan di antara Chelsea dan Thiago Silva. Thiago Silva menolak cabut dari Chelsea di bulan Januari 2024 kemarin, namun kini cintanya tidak berbalas. The Blues tak berikan perpanjangan kontrak. Bek tengah berusia 39 tahun itu kontraknya akan habis di akhir musim ini alias per 30 Juni mendatang. Arsenal versus Chelsea, The Gunners tak mau hilang momentum lagi. Arsenal akan menjamu Chelsea di Emirates Stadium. Usai dijegal Aston Villa, Arsenal menyadari betul tidak boleh kehilangan momentum lagi di sisa musim. Tidak boleh ada kesalahan di derby lawan Chelsea. Ter Stegen kritik La Liga, ketiadaan teknologi garis gawang aib. Marc-Andre Ter Stegen mengkritik Liga Spanyol yang tidak menerapkan teknologi garis gawang. Baginya ketiadaan teknologi tersebut adalah aib.
La Liga dituding tertinggal ketimbang liga-liga lain yang menerapkan teknologi garis gawang. Selebrasi Fermin Lopez di El Clasico diolok-olok Vinicius. Selebrasi provokatif Fermin Lopez menjadi olok-olok Vinicius Junior. Usai selebrasi provokatif tersebut, Real Madrid justru bangkit untuk mengalahkan Barcelona. Jika batal promosi, Leeds siap Lego pilarnya. Leeds saat ini duduk di peringkat ketiga Championship dengan koleksi 87 poin dari 43 laga. Mereka masih memiliki 3 laga tersisa di musim reguler. Jika mereka tak mampu promosi musim ini, entah dengan cara lolos otomatis atau melalui fase playoff, Leeds United berpotensi melepas Wilfried Gnonto andai mereka tak promosi ke Premier League. The Whites membutuhkan tambahan dana untuk menstabilkan neraca keuangan klub. Pep Guardiola lega jumpa Manchester United di final Piala FA. Fans melihat keberhasilan Manchester United mencapai final Piala FA 2 kali beruntun bakal jadi berkah tersendiri buat manajer Manchester City, Pep Guardiola. Di mata fans, Pep lebih senang ketemu Manchester United yang bakal mudah dikalahkan ketimbang harus menghadapi Coventry yang berkarakter dan tampil fantastis dengan nyaris mendepak setan merah dari Piala FA jika tidak diintervensi putusan offside yang kontroversial itu. Chelsea sudah siap habiskan musim ini tanpa pemain termahalnya. Chelsea berpotensi tak akan diperkuat salah satu pemain termahalnya Enzo Fernandez hingga musim ini berakhir. Ia tengah mengalami masalah hernia dan bakal menjalani operasi. Namun andai ia harus menjalani operasi dalam waktu dekat, ada potensi ia harus melewatkan sisa musim ini di ruang perawatan. The Blues masih membutuhkan jasanya guna ke Roma. Mereka terpaut 3 angka dari Newcastle United yang duduk di peringkat ke-6. Ini rahasia gol tendangan bebas Trent Alexander-Arnold. Dalam kemenangan 3-1 Liverpool atas Fulham, Trent Alexander-Arnold mencatat momen penting dengan gol tendangan bebas. Dalam pernyataannya setelah pertandingan, Alexander-Arnold membuka rahasia di balik tekniknya dan pentingnya latihan yang keras untuk momen-momen krusial seperti itu. Teknik yang saya gunakan menghasilkan kekuatan itu sendiri, jadi ini hanya soal menyalurkannya ke tempat yang saya perlukan, ungkap Trent. Tottenham disalip Atletico Madrid dalam perburuan Jimenez. Raksasa La Liga Atletico Madrid dikabarkan memiliki keuntungan dibandingkan Tottenham dalam perburuan servis striker Feyenoord, Santiago Jimenez. Karena sang striker lebih memilih untuk pindah ke Spanyol di musim panas ini. Karena menurutnya sepak bola Spanyol akan cocok untuknya. Meski demikian, ia tidak menutup pintu untuk bermain di liga lainnya saat ini dan hingga sejauh ini ia belum mengadakan negosiasi lebih lanjut dengan klub manapun. Rodrygo kembali menegaskan tidak akan tinggalkan Real Madrid. Dengan Kylian Mbappe siap bergabung sebagai agen bebas, akan ada persaingan yang lebih besar di lini serang di Santiago Bernabeu. Oleh karena itu, muncul spekulasi bahwa Rodrygo mungkin akan kehilangan tempatnya di tim dan bahkan mungkin akan dilepas oleh Real Madrid. Meski demikian, Rodrygo menegaskan bahwa dirinya tidak berpikir untuk meninggalkan klub ibu kota Spanyol tersebut dan berharap memiliki masa depan yang panjang dan sukses bersama Merengues. Bersinar di Bergamo, Charles de Ketelaere belum pikirkan bursa transfer. Charles de Ketelaere terus tampil mengesankan di bawah asuhan Gianpiero Gasperini musim ini dan kembali mencatatkan namanya di papan skor dalam kemenangan 2-1 atas AC Monza. Awal bulan ini, dia mengakui tidak terlalu tertarik untuk kembali ke Rossoneri. Kepercayaan dirinya telah berkembang secara signifikan di bawah asuhan Gianpiero Gasperini yang memungkinkannya untuk kembali menunjukkan potensinya.
Gagal tunda pesta Scudetto Inter Milan, Stefano Pioli, AC Milan sudah berusaha. AC Milan terpaksa bertekuk lutut di hadapan rivalnya pada laga lanjutan pekan ke-33 Serie A. Stefano Pioli mengaku merasa pahit setelah gagal membawa AC Milan menunda pesta Scudetto Inter Milan. Sang pelatih mengatakan bahwa anak asuhnya sudah berjuang semaksimal mungkin di pertandingan tersebut. Dengan kekalahan ini, Milan mencatatkan tidak pernah meraih kemenangan dalam 5 laga terakhir derby melawan Inter. Denzel Dumfries bahagia menangkan Scudetto pertamanya. Pada Giornata ke-33 Serie A, Inter Milan meraih hasil yang sangat memuaskan. Nerazzurri berhasil meraih kemenangan saat melawan AC Milan dengan skor 1-2. Denzel Dumfries mengaku sangat bahagia usai ia berhasil memenangkan Scudetto pertamanya, sekaligus yang ke-20 dalam sejarah Inter Milan. Ini adalah Scudetto pertama saya sangat bahagia, ini adalah momen yang bersejarah. Sebuah pencapaian yang luar biasa, ujar Dumfries. Simone Inzaghi, latih Inter Milan adalah keputusan yang tepat. Kemenangan atas AC Milan membuat Inter memastikan trofi Scudetto ke-20 dalam sejarah klub. Beberapa saat setelah laga usai, Simone Inzaghi kembali mengenang keputusannya untuk menjadi pelatih Inter 3 tahun lalu. Saat itu, diakui Inzaghi tidak sedikit pihak yang menyarankannya untuk tidak merapat ke Nerazzurri. Namun setelah merengkuh 6 trofi dalam 3 tahun termasuk gelar Scudetto musim ini, Inzaghi mengklaim keputusannya merapat ke Inter sangat tepat. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!